Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, adik-adik sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya selama proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar. Mungkin di sini ada yang ingin mengisi doa. Ada? Silakan, mengisi doa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Nanti boleh dikumpulkan ya, namanya tidak masuk. Baiklah, maksud dan tujuan Ibu di sini adalah untuk memberikan layanan informasi mengenai cerdas bergaul, bijak bertindak, stop pergaulan bebas. Nah, jadi layanan ini bertujuan supaya apa? Supaya kalian dapat memahami mengenai pergaulan bebas itu apa, dampak dari pergaulan bebas itu apa, bagaimana cara kita mencegah dari pergaulan bebas itu bagaimana, dan bagaimana kita dapat membangun pergaulan yang sehat. Jadi ini tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, selama proses layanan informasi ini kan kita dalam waktu pembelajaran kalian baiklah, selama proses 1 jam pelajaran kalian, maka kita akan melakukan layanan informasi mengenai cerdas bergaul, bijak bertindak, stop pergaulan bebas. Nah, jadi selama proses ini saya harap kita semua dapat stay dalam ruangan ini, tidak ada yang keluar selama proses pembelajaran. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Sepakat selama jam pelajaran ini kita akan melakukan layanan informasi ke depannya? Sepakat. Oke, langsung saja. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk melakukan ini? Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita memasuki materi di sini, dari kawan-kawan sekalian, ada yang tahu gaul itu apa sih? Gaul. Kan tema kita cerdas bergaul, bijak bertindak, stop pergaulan bebas. Nah, jadi di sini ada yang tahu gaul itu apa sih? Gaul. Jadi kata gaul itu ikut-ikutan zaman sekarang kan. Nah, jadi yang benar gaul itu adalah ketika seseorang itu dia mengikuti perkembangan zaman, dia tidak mau ketinggalan. Nah, jadi dia mengikut pergaulan yang sesuai dengan arus globalisasi sekarang. Ini pengertian dari pergaulan bebas. Nama ada yang belakang? Tidak. Tidak. Apa? Materi kita kan tentang pergaulan bebas. Nah, kita bahas dulu mengenai pergaulan bebas itu apa sih? Nah, jadi pergaulan bebas ini adalah bentuk pergaulan yang melewati batas norma, moral atau aturan sosial. Nah, jadi ketika hal tersebut dapat dikatakan pergaulan bebas, dia melewati norma-norma yang ada. Moral, sikap-sifat itu tidak sesuai lagi dengan norma yang ada, maka dapat dikatakan hal tersebut termasuk kepada
bebas. Contohnya apa? Nongkrong sampai malam tanpa izin. Nah, kamu semua kan ada di sini tanpa izin orang tua. Kita apa? Nah, kita nongkrong sampai malam tanpa izin itu juga kan termasuk hal yang negatif. Jadi kalau kita itu kan ada adab kita terhadap orang tua. Ketika kita nongkrong sampai larut malam itu kan juga akan mengganggu aktivitas kita. Apalagi kita masih anak-anak sekolah. Kita tidak tahu pergaulan di luar itu yang bagaimana. Mungkin kita akan terjerumus kepada ini minum alkohol juga pergaulan bebas. Di sini ada? Tidak ada rasanya kan? Kalian semua anak baik-baik kan? Dekat dengan lawan jenis secara berlebihan. Nah ini. Tahu maksud dari dekat dengan lawan jenis secara berlebihan? Pacaran. Iya kita boleh saja. Bukan berarti boleh kan? Pacaran itu dimanapun dan seluruh itu tidak dibolehkan. Akan tetapi ketika kita berpacaran untuk menumbuhkan rasa semangat kita ke sekolah, jika ada orang yang kita suka di sekolah kita jadi bersemangat itu tidak apa-apa, oke aja kan? Supaya apa? Membangun semangat kita untuk belajar. Tapi kalau dalam kutip yang lain kita dekat dengan jenis secara berlebihan itu tidak dibolehkan. Sepertinya apa? Banyak sekali contoh-contoh. Ada yang bisa memberikan contoh dekat dengan lawan jenis secara berlebihan? Ada yang seperti apa? Apa Cak? Apa? Oh iya, nempel-nempel. Maka kalian akan tahu akibatnya kalau terlalu berlebihan. Tahu apa akibatnya? Faktornya. Nah, biasanya dari pergaulan bebas ini tentu saja ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari diri sendiri. Nah, ini penting dari diri kita sendiri. Kesadaran dari diri sendiri. Rasa ingin tahu yang tinggi. Kadang-kadang apalagi kita ini masa-masa yang memang lagi cari jati diri. Saya oke, semuanya oke di saya. Dan jadi rasa ingin tahu yang tinggi sehingga kurang kontrol dari dirinya untuk mencari informasi, untuk mencari tentang pergaulan tanpa ada pengawasan dari orang tua. Kita boleh untuk mengikuti zaman, untuk mengikuti tren, tapi kita lihat juga positif dan negatifnya bagi diri kita. Nah, jadi untuk dapat mengontrol pergaulan bebas itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Pengawasan dari orang tua, apalagi kita sudah besar kan, tidak mungkin orang tua kita 24 jam mengawasi kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Itu sangat tidak mungkin. Tapi ada juga pengawasan ataupun pemantauan. Jadi dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk masa depan kita sendiri. Dari media sosial, akses bebas ke konten negatif. Nah, ini juga bisa menjerumuskan kita seperti video-video yang 18+ kan yang kita tonton, sehingga dengan melihat akses tersebut kita akan tertarik untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya harap kita dapat menghindari hal-hal tersebut karena banyak sekali efek sampingnya ketika kita sudah kecanduan kepada akses yang negatif tersebut, mungkin kepada cahaya muka kita ataupun perilaku kita akan meniru apa yang kita akses, apa yang menjadi stimulus dan respon bagi kita ketika kita sudah melihat hal-hal yang negatif. Alangkah baiknya kita lebih ke mencari hal-hal yang positif.
seperti mencari cara belajar yang efektif, kata-kata motivasi untuk kehidupan kita, kurangnya nilai dan moral agama. Nah, jadi ini juga biasanya faktornya itu kurang dari diri kita itu nilai moral dan agama. Nah, jadi pandai-pandailah dari kita itu untuk mencari tahu tentang baik dan buruk, tentang agama, tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, sehingga kita tahu batasan dalam diri kita itu apa yang ingin kita lakukan, sehingga kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Oke, yang ini kan faktor penyebabnya. Mungkin dari kalian semua ini kan, bagaimana sih cara mencegahnya? Menurut pengalaman dari kalian sendiri, cara mencegah supaya kita dapat terhindar dari pergaulan bebas ini. Tergantung diri sendiri. Ya, tergantung dari diri sendiri yang bagaimananya. Kita mikir masa depan ini apa? Oke, lebih ke memikir masa depan ketika ingin melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya. Apa? Kuat dikit ya. Iya. Apa pada pokok dari mana tadi? Ya. Dengan melakukan hal positif. Oh ya, bagus sekali melakukan hal-hal yang positif dan hindari hal-hal yang Negatif. negatif. Nah, jadi kita dapat ketika ingin melakukan hal tersebut, maka kita dapat mengingat hal-hal yang positif, memikirkan masa depan kita supaya apa? Supaya masa depan kita itu tercapai, cita-cita kita tercapai. Apa yang kita inginkan itu dapat tersemogakan. Ini cara mencegahnya tadi. Pilih teman yang baik dan memberi pengaruh yang positif. Kita boleh berteman dengan semua orang. Kita boleh bersosialisasi dengan semua orang. Tapi kita juga harus memikirkan mana yang baik untuk kita, itu boleh diikuti, mana yang tidak. Mungkin kita bisa menegur teman kita. Menegurnya caranya kita tidak untuk di depan umum, tapi kita menegurnya secara face to face, secara tatap muka, secara berdoa saja. Supaya apa? Supaya teman yang ditegur itu merasa tidak malu dan kita tidak mempermalukan orang lain. Itu juga termasuk adab untuk menegur orang lain. Isi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Nah, ketika waktu libur kalian biasanya mengisi waktu luang dengan apa? Orang tua di rumah, Miss. Apa? Orang tua di rumah. Masya Allah, bagus sekali niatnya. Ayo, Miss. Cerita kami itu lalu. Ya, kita boleh mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, supaya apa? Supaya kita dapat terhindar dari pergaulan yang bebas, yang dapat merusak moral, sikap, dan sifat kita sendiri. Berani berkata tidak pada ajakan negatif. Nah, ketika tadi ada teman yang ngajak minuman, ada teman yang ngajak tawuran, ada teman yang ngajak berkelahi, kita berani katakan tidak. Tidak dari dalam diri kita. Harus berani berkata tidak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Jangan jadi orang yang gak enakan. Dan kasihan kepada diri kita sendiri ketika kita mengiyakan segala keinginan orang lain, apalagi hal tersebut masuk kepada hal yang negatif. Maka kita dapat berani berkata tidak dan menolak hal tersebut supaya terhindar. Bijak menggunakan media sosial. Nah, jadi kita dapat jangan scroll atau apa itu 4 jam dihabiskan untuk bermain HP. Kita pikirkan juga hal-hal yang lain. Jangan kita selalu fokus pada media sosial. Kita jangan dibodohi oleh handphone. Jangan dibodohi oleh gadget. Karena apa? Karena handphone sendiri kan buatan manusia. Masa kita mau dibodoh-bodohi untuk hidup berdampingan dengan
Dekatkan diri dengan orang tua dan guru BK. Maksudnya, ketika kita sudah terjerumus pada pergaulan bebas, kita dapat mendekatkan diri kita dapat bercerita dengan orang tua kita, mencari solusinya, atau juga boleh ke ruang BK. Ruang BK kan bukan hanya tempat siswa-siswi yang bermasalah, tapi siswa-siswi yang membutuhkan. Siswa-siswi yang bukan hanya tempat problem, bukan hanya tempat siswa yang sedih, yang bolos, yang berkelahi, intinya yang memiliki konflik-konflik, tapi juga tempat siswa-siswi untuk mengkonsulkan apa yang terjadi pada dirinya, untuk yang membutuhkan apa yang memang dibutuhkan. Ini untuk mencegah pergaulan bebas. Nah, kalau kita tahu cara mencegahnya, dari kalian tahu dah apa dampak negatif? Dampak negatif dari pergaulan bebas. Seperti tadi ada bermain dengan lawan jenis secara berlebihan. Itu dampak negatifnya apa? Merugikan diri sendiri. Ya, bagi cewek kan, kalau sesuatu yang berlebihan itu akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali kan sekarang tuh yang hamil di wanita itu karena pergaulannya itu tidak dibatasi lagi, tidak ada batasan lagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari diri kita mulai dari sekarang batasi. Kita boleh bersosialisasi dengan lawan jenis cewek, cowok, tapi ada batasan. Itu dampak negatifnya dari lingkungan. Pengaruh teman sebaya, kurang pengawasan orang tua. Pengaruh teman ini juga termasuk dampak negatif. Sudah itu dari media sosial seperti yang disampaikan tadi, akses bebas ke konten negatif, video porno, video apa yang dapat menyebabkan pergaulan bebas, kurangnya nilai. Ini setelah kita mengetahui pergaulan bebas, nah cara kita membangunnya, cara kita membangun pergaulan yang sehat. Selain di PowerPoint, menurut pengalaman pribadi kalian, bagaimana kalian dapat membangun pergaulan yang sehat? Kurangi main handphone, seperti itu. Jadi jauhi pergaulan yang publis. Oh, jauhi Orang lain itu baik kawan. Benar sekali. Merokok Merokok itu juga termasuk hal yang Positif. Positif. Coba jelaskan positifnya yang bagaimana? Teman-teman lain bisa menyampaikan kalau memang positif itu apa yang bisa kita ambil dari apa itu apa? Kita berbicara tentang kesehatan kita. Sehatnya dapat itu kalau kita merokok, kalau kita lari pasti. Soalnya yang lain tidak. Jadi jelas kan? Seperti kita lihat kan di rokok itu ada peringatan. Kalian bisa baca semua? Rokok bisa. Kalian tahu apa yang ada di tempelan rokok itu? Orang pabrik aja mengingatkan bahwasanya rokok itu membunuhmu. Tapi kita sendiri ingin mencobanya. Berarti siapa yang bodoh di antara aku dan orang ini? Orang yang bodoh ya. Jadi apakah kita mau masuk ke dalam 99% tersebut? Tidak. Jadi banyaklah pada hal yang negatif. Kalau hal tersebut positif, kalian yang merokok pasti tidak dipanggil ke ruang BK. Itu Miss, maaf Miss. Itu karena mau pakai di sekolah, Miss. Sekolah. Berarti negatif. Berarti itu tidak dibolehkan. Ya kan ada tulisannya jangan merokok, merokok membunuhmu. Kalau tidak tersebut
ayo kalau Ini cara membangunnya. Saling menghormati teman dan guru. Ini untuk pergaulan yang sehat, kita dapat saling menghormati dan menghargai. Menghormati teman, walaupun berbeda suku, agama, kita dapat saling menghormati, saling bertoleransi antara teman. Dengan guru juga, dengan guru kita dapat menghormati ketika guru sedang menjelaskan di depan. Kita dapat menyimak materi tersebut supaya apa? Supaya kita dapat mengambil pelajarannya. Menjaga batasan seperti yang disampaikan tadi, jangan terlalu berlebihan demi diri kita sendiri. Menjadi teladan bagi teman lain, jadi contoh bagi teman lain. Walaupun belum menjadi contoh, setidaknya dari diri kita sendiri untuk melakukan hal yang Positif. bagus. Mengajak teman melakukan kegiatan positif. Contohnya sholat. Ya, sholat, mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Kita selalu mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang positif, jogging, berolahraga, itu juga termasuk hal yang positif. Oke, dari hal tersebut mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, mungkin kita sebelum memasuki tahap selanjutnya, boleh semuanya berdiri. Boleh. Ayo dapur, sholat itu. Gue dapur, sholat itu dari Halo. Hai. Ikuti instruksi ya. Kalau ada kata oke berarti Oke, ikuti. Mas. Oke, guys. Oke, Mas. Kalau tidak ada kata oke berarti tidak diikuti. Kalau ada instruksi kata oke, ikuti. Kalau tidak ada kata oke, tidak ikuti. Tangannya semuanya diangkat. Kata oke berarti ikuti. Berarti belum paham ya? Oke, tangannya ke samping. Oke. Tangannya ke bawah lagi. Kakinya diangkat. Masih. Kita fokus lagi ya. Oke, tangan kanannya ke atas. Ke bawah. Ke bawah. Masih ya. Oke, tangannya ke bawah lagi. Kaki kanannya diangkat. Oke, fokus dalam berarti sudah fokus ya. Kalau sudah fokus nih. Nah, siapa yang bisa memberi tanggapan dari gambar 1 dan gambar 2 ini? Gambar 1 itu, Berdiri mana? jadi kalau gambar 1 itu menggambarkan tentang pergaulan bebas yang mana mereka melakukan perlakuan-perlakuan yang negatif. Sedangkan gambar kedua itu pergaulan yang positif sebab mereka berkomunikasi dengan cara yang positif dan tidak melakukan hal-hal negatif. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi seperti yang ditampilkan di gambar, bahwasanya gambar yang 1 itu adalah kepada pergaulannya bebas. Seperti itu, ada minuman, ada rokok. Nah, rokok juga pergaulan bebas nih. Minum-minuman, ini ada cewek dan cowok itu terlalu berlebihan. Itu disilakan tadi tidak boleh diikuti ya. Nah, itu terlalu berlebihan, apalagi cewek cowok. Kalau yang ini kan kepada hal positif, saling
Ada yang 3 dan ada yang 4 ya, bagi-bagi deh. Nah jadi lembar jawaban ini tidak ada salah benarnya. Cuma ini melihat bagaimana tanggapan kalian mengenai pergaulan bebas. Jadi tidak ada hal itu berisinya benar ataupun salah, itu tidak. Bagaimana bisa untuk diisikan lembar jawaban ini? Bisa. Oke, terima kasih ya. Mungkin bertiga ya. Kami berempat. Kami Bagi-bagi saya ini beda, dua bangku satu. Nah, iya ya. Kita deh. Ini 2, 1 kelas. Oke, ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.